Kembali lagi bersama saya Prismaris. Pada kesempatan kali ini saya coba menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana caranya membuat tes dalam bentuk pilihan ganda di psikologi. Jadi memang kedengarannya sudah begitu familiar, tetapi kalau kita perhatikan akun psikologi kita masing-masing, khususnya bagi Bapak Ibu guru yang menggunakan akun psikologi pada pembelajaran daring sekarang ini, di mana fitur-fitur yang ada di dalamnya ada yang kurang, seperti fitur tes atau quizzen. Jadi fitur ini seperti biasa yang kita lakukan selama ini untuk membuat soal yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik. Tetapi karena fitur ini sudah tidak ada lagi di psikologi, maka kita menggunakan fitur lain yang dinamakan dengan Add Assessment. Nah, seperti apa caranya membuat soal dalam fitur Add Assessment ini? Mari kita lihat berikut ini, ya. Jadi kita membuka akun psikologi terlebih dahulu. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuka akun psikologi. Nah, kalau kita mau membuat soal, berarti kita harus ke course dulu. Katakan kita ingin melakukan ulangan di kelas 82. Nah, ini misalkan saja ya. Lalu ini tampilan setelah kita membuka kelas 82. Nah, biasanya kalau kita ingin membuat soal dalam bentuk pilihan ganda dalam akun psikologi, kita terlebih dahulu mengklik di bagian Add Materials ini. Nah, di bagian ini ada fitur, kalau sebelumnya ada fitur yang namanya Add Test atau Quiz. Nah, tetapi sekarang fitur itu sudah tidak ada lagi. Dan karena itu tidak ada, maka kita menggunakan fitur ini sekarang, yaitu Add Assessment untuk membuat soal. Nah, caranya kita klik fitur Add Assessment ini, lalu sama seperti pada fitur sebelumnya yaitu Add Test atau Quiz, kita tulis nama kuisnya di sini, nama tes, katakan ulangan harian 1, katakan seperti itu ya. Sedangkan selebihnya itu tidak perlu diotak-atik karena nanti akan kita setting di bagian langkah berikutnya. Nah, bagian ini kita checklist, kemudian create. Nah, kita tunggu proses seluruhnya. Oke. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi di tampilan ini, di halaman ini ada beberapa bagian yang harus kita isi atau yang perlu kita perhatikan. Yang pertama di instruction, kemudian assessment settings, kemudian bagian berikutnya nanti adalah student settings. Nah, bagian ini katakan kita membuat arahan. Nah, misalnya
waktu yang disediakan untuk mengerjakan ulangan ini adalah misalnya 120 menit. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nanti teman-teman sekalian bisa menambahkan instruksi-instruksi lain yang berkaitan dengan ulangan yang akan dilakukan. Nah, kemudian bagian berikut assessment setting. Nah, pada bagian yang pertama, di bagian ini assessment has a time limit ini artinya apakah ulangan tersebut dibatasi oleh waktu. Nah, pasti dibatasi oleh waktu apa ya? Kalau demikian maka kita klik yes. Nah, kemudian kira-kira durasinya berapa menit? Nah, karena kita sudah tulis di sini 120 menit tadi, maka kita sesuaikan saja di sini 120 menit. Nah, kemudian assessment question are randomly ordered. Nah, artinya apakah soal-soal yang dibuat itu nanti acak atau tidak. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan supaya soalnya acak pada setiap siswa, maka Bapak Ibu tinggal klik yes. Kemudian bagian berikut show possible points for each question during the attempt. Artinya apakah setiap soal yang ada nilainya dapat diketahui oleh siswa atau tidak. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian menginginkan supaya nilai dari setiap nomor soal diketahui oleh setiap siswa, maka tinggal di sini klik yes. Atau kalau tidak, tinggal klik bagian bawah ini. Nah, seandainya kalau pilih iya, maka kita klik yes seperti ini. Nah, sampai muncul tanda biru seperti itu. Sedangkan di bagian assessment toolbar ini tidak perlu kita otak-atik. Nah, bagian berikutnya student settings. Nah, pada bagian ini allow student to view result after an attempt is submit. Nah, di sini artinya apakah hasil atau nilai akhir dari ulangan tersebut dapat atau bisa dilihat oleh siswa atau bagaimana. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan supaya nilai tersebut dilihat sendiri oleh siswa yang bersangkutan, tinggal Bapak Ibu klik yes. Nah, tetapi kalau tidak menginginkan nilainya diketahui oleh siswa, tinggal klik no. Artinya kira-kira waktu yang disediakan oleh Bapak Ibu atau teman-teman sekalian kepada siswa untuk mengerjakan soal itu berapa kali. Kalau seandainya Bapak Ibu menginginkan lebih dari satu kali, tinggal klik di bagian ini. Di sini waktu maksimalnya sampai 20 kali. Misalnya kita pilih 2 kali. Kalau pilih 2 kali, di situ ada juga pilihannya nilai yang mana yang akan diambil nanti. Apakah nilai yang tertinggi atau nilai yang terakhir. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Tetapi kalau menginginkan hanya satu kali, tinggal klik di sini satu kali ya. Kalau ini sudah selesai, tinggal save. Nah, langkah berikutnya kita membuat soal. Nah, untuk membuat soal ini ada 2 langkah.
Yang pertama bisa langsung klik quiescence ini, kemudian yang kedua bisa pilih add quiescence. Nah, nanti add quiescence ataupun quiescence ini tampilannya akan sama. Nanti tujuannya sama. Misalkan kita ke quiescence ini. Nah, tampilannya seperti ini. Maka bagian berikutnya kita pilih soal yang ingin kita buat. Nah, karena tadi kita menginginkan untuk membuat soal dalam bentuk pilihan ganda, maka kita klik multiple choice di sini. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tulis soalnya satu-satu. Di sini bisa kita langsung ketik. Tapi kalau Bapak Ibu mau cara yang mudah, maka bisa juga kita menggunakan cara copy paste. Tetapi terlebih dahulu kita harus siap soal dalam bentuk Word, ya. Misalnya di sini saya sudah siapkan 3 nomor soal sebagai contoh. Nah, kita copy soal ini, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Copy, 20, 22, 24, 25. Sekarang ini kita hapus. Nah, kalau seandainya option dari soal Bapak Ibu ada 5, misalnya sampai E, tinggal klik saja di sini. Nah, tambah opsi. Tinggal isi di sini bagian yang N. Tapi karena soal ini hanya 4 option, maka yang ininya kita hapus. Kemudian bagian berikutnya kita tentukan kunci jawabannya. Katakan 22. Bagian berikutnya setelah kita menentukan kunci jawaban, kita klik shuffle options. Kita klik ini. Oke. Sudah, sedangkan yang lainnya sudah. Lalu save. Dengan cara yang sama, untuk membuat soal yang baru, kita pilih ini lagi. Dengan cara yang sama tadi, kita copy soal yang sudah ada. Lima belas, 16, 17, 18. Kemudian katakan jawabannya ini, lalu berikutnya shuffle. Jangan lupa save. Lalu kita bikin lagi.
ubah pilihannya kan B. Jangan lupa shuffle. Kalau sudah selesai ke C. Jadi soalnya ada 3 nomor. Begitupun untuk menambahkan soal yang baru sesuai dengan jumlah soal yang diinginkan oleh Bapak Ibu, tinggal mengulangi proses yang sama. Nah, nanti kalau kita lihat preview, nanti dia tampilannya seperti ini. Di bagian description itu tadi waktu 120 menit. Kemudian siswa sudah mengerjakan ini 1 kali. Kalau siswa mau mulai tinggal start. Nah, kalau mau lihat nilai yang diperoleh siswa nanti, kita tinggal kembali ke sini, kursus. Lalu kita ke gradebook. Jadi nilainya nanti akan tampil di sini Bapak Ibu ya. Tampilannya nama siswa di sini, kemudian ini nama ulangannya, lalu nilainya nanti di sini. Kalau soal ulangannya sudah benar-benar sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, kita kemudian kembali lagi ke ulangan tersebut untuk melakukan settingan. Nah, kita ke course terlebih dahulu, kemudian kelas 82. Nah, kita setting ulangan harian 1 tadi. Nah, untuk settingan ini kita bisa klik di bagian ini, kita klik, kemudian kita pilih edit. Pada bagian ini yang kita isi adalah bagian submission ini. Nah, kita pilih di sini enable from. Nah, di sini katakan tanggal 30 ulangannya. Kemudian batas akhirnya juga tanggal 30. Kemudian jangan lupa waktunya. Misalkan mulai dari jam 7 sampai selesainya itu, karena tadi sudah kita atur durasinya adalah 2 jam, maka di sini kita tulis jam 9. Sedangkan yang lainnya tidak perlu diisi. Kemudian save change. Oke. Terima kasih. Itu saja tutorial saya kali ini. Silakan mencoba dan semoga berhasil.